aku sekarang kayak pengen banyak belajar, belajar sabar, belajar gimana sih hidup ini kayak gitu, hidup ini yang tabur tuai gitu. Aku lebih pengen tuh sekarang tuh berbuat baik dengan siapapun, bahkan sama orang yang jahat sama kita gitu. Kadang aku sekarang lagi belajar, bisa nggak sih aku seperti itu? Sukses itu ketika aku merasa bahagia, bisa bahagiain keluargaku, bisa bikin orang bahagia. Itu yang bikin aku sukses gitu. Jadi aku sekarang lebih di titik yang kemarin, kalau mungkin aku nggak dikasih cobaan sama Tuhan, kalau aku nggak sakit, mungkin aku masih di titik yang ikhlasnya susah. Ular kadut ada di dalam padi. Si paling dangdut ketemu sama Indah Sari. Ada ularnya loh. Aku takut banget sama ular. Oh, iya. Apa binatang yang paling ditakutin sama? Ular. Oh iya. Sama tikus, sama kecoa. Banyak. Banyak, bro. Selamat datang Indah Sari. Ya, sama Kak. Ya, Bang Tommy. Aduh, sehat ya. Alhamdulillah. Aku manggilnya Kak, Teh, atau Apa aja, bebas. Asal jangan D aja deh. Aduh saya. Tapi kalau ngomongin soal dangdut sama Indah Sari itu nggak bisa dipisahkan ya. Oh gitu, masa sih? Karena bernyanyi sejak musiknya mulai. Oh ya iyalah. Bagaimana? Kalau musiknya mulai nggak nyanyi. Tapi ngomong soal nyanyi kayaknya udah lama ya, Kak Indah ya? Sebenarnya sih nyanyi ini kecemplung. Jadi nyanyi dangdut itu kecemplung gara-gara keluarga Bahar. Oh dulu ada hubungannya sama keluarga Bahar? Enggak, jadi ceritanya dulu kan aku kan emang main sinetron kan bareng Bang Ajipul. Terus tiba-tiba pas aku main sinetron itu, aku baru lulus SMA. Terus ketemu sama Kak Jul Bahar. Oh, Kak Jul Bahar. Iya, terus dia bilang gini, "Dah, nyanyi aja dangdut dah." Iya. Sorry, mohon maaf ya gitu. Terus saya bilang gini, dangdut. Ya enggak malu, biasa kalau anak-anak ABG gitu kan kalau ngomong dangdut malu gitu kan. Ternyata pas kali rekaman langsung luar biasa, ada pilkada, putar-putar keliling. Dari dangdut aku bisa melihat benar-benar Indonesia ini besar. Oke, bisa Aku keliling taunya Indonesia. kan aku cuma gini, Indonesia tuh Sumatera, Jawa. Sulawesi, Jawa itu aja kan. Ternyata di Sumatera banyak, di Sulawesi kita udah sampai Makassar nih. Dari Makassar bisa 5 jam lagi gitu Ada di loh. Berang Pulau. Di Berang Pulau, naik helikopter, naik pesawat kecil. Ada banget ya aku gini, subhanallah, dari dangdut aku bisa tahu bahwa Indonesia ini luar biasa besar. Oh, jadi sempat keliling Indonesia. Alhamdulillah, dan sekarang waktunya keliling dunia. Wah, baik kalau ngomongin keliling dunia nih. Karena beberapa video klipnya Indah Sari itu backgroundnya itu USA, Ya. Amerika. Oh Amerika. Amerika. Nggak, jangan Amerika. Apa tuh? Tapi jeruk makan jeruk. Oh, iya. Amerika. Oh iya, Rika cewek soalnya. Candaan nama banget nih. Jadul Bu. tapi kalau kita lihat di Instagram tuh emang bolak-balik banget ya. Ke Indonesia, Amerika. Stay lama di sana. Gitu. Emang punya bisnis di sana bagaimana? Enggak, aku memang senang Amerika, senang banget dari beberapa tahun, udah 15 tahun ini emang aku sukanya warawiri ke Amerika. Dan berapa 7 tahun yang lalu aku sempat tinggal di New York. Oh, di New York. Ya, anakku sekolah di sana, tapi mereka yang sekolah, aku yang warawiri aja gitu. Aku warawiri. Mereka sekarang udah di Indonesia. Ya, Maya tetap masih warawiri. Harus lancar dong bahasa Inggrisnya. Enggak. Oh enggak. Saya kalau di Amerika, aduh saya mau ketawa, sorry. Saya kalau di Amerika itu sekali cuma di kamar, duduk di hotel, jalan-jalan, foto-foto, pulang lagi gitu. Jadi Enggak yang ngobrol-ngobrol. nggak sama ngobrol, gue, nggak, gitu. iya nggak. Saya kebetulan saya emang nggak suka bola ya. Oh, kira di kantor di sana. Bercanda. Iya, dan aku kan sempat tuh teman-temanku yang waktu di New York ngomong gini.
dari tahun baru ndak, kita nongkrong yuk ke Manhattan kan gitu, atau misalkan di mana gitu nongkrong, kan di sana kalau nongkrong tadi siapa tahu dapet bule katanya. Aku bilang aku nggak mau bule. Iya. Lokal aja lo. Jadi di Amerika juga ya ini cuman di rumah. Paling aku seneng spot-spot foto-foto yang lucu-lucu sih. Aku tipenya orangnya memang kan senang difoto. Gitu. Oh foto ya? Iya. Fotokopi suka? Fotokopi. Terus aku senang mati foto. Jadi kalau misalkan dulu waktu zaman aku masih SMA kan, memang aku lebih banyak ke foto gitu, fotografi ya. Jadi foto modeling, ya zaman SMA begitu. Ceritanya kan dulu mah aku mungil, lucu ya, bule gitu dulu. Sekarang Pak Le. Bule sama Pak Le. Oke, Kak Indah, berarti kan ngomongin nyanyi dangdut juga cukup lama. Terus kalau kita ke genre itu kemarin-kemarin kan selalu ada remixnya. Iya, aku selalu memang ada dance-nya gitu kan. Ya karena aku bukan penyanyi dangdut tulen yang benar-benar ada cengkoknya seperti itu. Aku kalau belajar cengkok sampai sekarang nggak bisa. Jadi maklum, walaupun aku ceritanya kan aku anaknya angkat Umi kan, sama Umi Elvi kan aku kadang sama Umi Elvi gitu kan. Seneng gitu kalau Umi nyanyi kan di rumah, kadang Umi itu lagi rujakan Yunda gitu kan. Kita ke rumah Umi Elvi, kalau lihat Umi Elvi, aku bukannya belajar tapi cuma ngeliatin Umi bernyanyi yang cengkoknya lucu. Aku nggak bisa cengkok sampai sekarang, makanya warna suaraku kan lebih ke remix gitu. Iya. Ya gitu aja. Yang penting tetap dangdut musik my country. Gitu. Iya. Berarti enjoy lah ya sama genre remix tuh. Iya, enjoy banget. Apalagi nih, ini yang pengalamannya aku nggak pernah bisa lupakan ya. Kalau misalkan pilkada itu ya, kita ya kalau perempuan ya, itu plusnya ya luar biasa kalau perempuannya. Baru berdiri, bajunya cantik, dandannya cantik, baru berdiri doang, udah heboh, belum nyanyi. Udah dapat sorakan gitu. Itu yang nggak bisa aku lupain dari dangdut, subhanallah ya. Jadi aku ketika dulu sempat pesimis bilang sama Kak Jul, Kak Jul apaan sih dangdut norak kan gitu kan. Terus tiba-tiba ketika aku abis baru nyanyi, lagu pertama aku kan duet sama Mas Doyok. Oh iya. Terus udah gitu aku langsung pilkada, subhanallah. Aku langsung jatuh cinta. Jatuh cinta gini. Oh tidak ada seheboh dangdut ya, musik gitu ya di Indonesia ini. Kalau mau kaya jadi punya dangdut. Dan di mana aja diterima lah ya. Iya betul. Bener. Kalau ada yang bilang dulu kan aku sempat menjas bahwa dangdut kampungan. Aku sendiri sampai minta maaf sama diriku. Oh ternyata dangdut itu asik. Dangdut itu dari dangdut aku juga banyak dapat duit gitu, maksudnya luar biasa ya gitu. Makanya kan penyanyi-penyanyi dangdut kaya kan. Iya. Alhamdulillah. Karena dangdut kecipratan. Amin. Kecipratan air kali kecipratan. Kak, tapi ngomong kan tadi selain nyanyi ternyata juga punya banyak kegiatan. Iya. Apa aja? Kalau kegiatan aku biasa sih aku masih nyanyi, paling masih ada panggilan untuk foto kayak gitu. Terus akhir-akhir ini aku karena lagi heboh skincare, aku sempet menjajah pengen sih bisnis skincare. Akhirnya aku sudah punya brand sendiri gitu. Tapi aku lebih ke dari lotion, dan aku bikin lotion, body serum, and buat perempuan. Aku punya untuk kayak membersihkan daerah kewanitaan itu. Pokoknya udah punya istri belum Bang Tommy? Udah. Pakai. Harus dirawat. Enggak, maksudnya istrinya. Iya, istrinya. Ya aku kalau istrinya, kalau misalnya untuk perawatan perempuan, aku namakan produk aku tuh Woman in Love. Kenapa Woman in Love? Jadi perempuan yang mau dicintai sama pasangannya harus pakai itu gitu. Jadi ngomongin gitu.
Apa tuh? Iya, karena tadi saya kan sedikit telat tuh. Oh, terus ngapain? Habis ngapain? Hujan lagi. Mendung, Oh ya jadi- makanya hujan lagi. Waduh. Iya. Habis begitu. Enggak, maksudnya keretanya jadi agak terlambat. Oh, jaga cuk. Terus Jadi ternyata ada bisnis juga ya. ya skincare aku boleh kan aku sebutin nama skincare Boleh, aku boleh, gitu. boleh. Aku namakan Holy Queen by Indasari. Jadi lotionnya brightening lotion Holy Queen by Indasari itu Iya, iya. sama body serumnya. Jadi aku tuh ngeluarin produk ini pas udah keluar, aku baru cuman belum aku pasarin banget. Aku cuma ngomong sama teman-temanku aja. Jadi beberapa temanku aja yang baru beli gitu. Terus tiba-tiba aku udah pergi ke Amerika kemarin, sempat mau 4 bulan gitu kan. Jadi bener-bener belum dipasarkan banget gitu. Iya, Nanti insya Allah Setelah ini lah ya. ya aku lagi cari house untuk jual produk aku. yang live-nya gitu? Yang live-nya. Oh, iya, bisa. Oh, bisa, Oh, Bang bisa, Tommy. Oh, coba. jangan dong. Ini bedanya nih pakai. Oh iya, pakai gitu kan kanan iya kiri, bener, gitu. seperti itu. Iya, seru ya, iya. ya aku punya produk itu dan tadinya juga aku ini kan kebetulan kan emang sarjana hukum kan. Aku beberapa kali memang bergabung sama teman-teman lawyer aku kalau misalkan ada beberapa beberapa sidang atau misalkan ada Ada kasus ada misalnya. kasus, yuk kumpul-kumpul kita kan gitu. aku masih and friend, jadi aku gabung sama si A, lawyer A atau lawyer B, lawyer C gitu kan. Tapi sudah lama memang tidak dipakai karena memang ternyata lebih enak dinyanyi ya. Karena kalau kita sidang-sidang itu kadang kan harus ke luar kota, seperti itu. Waktu itu aku punya suami, waktu itu masih punya suami, nggak boleh kayak gitu kan. Jadi ngapain sih kayak gitu kan. Jadi dia bilang, emang kamu dibayar berapa? Aku paling nggak sebel tuh kalau tanya kayak gitu kan. Bayar berapa lah? Kita kadang suatu pekerjaan nggak bisa dibicara seperti itu kan. Yes. Tapi karena memang kita harus nurut sama suami, ya sudahlah. Dulu suami saya senangnya saya cuma jalan-jalan, shopping, gimana dong? Oh, enak ya. Nggak boleh kerja, lucu. Ayo kerja. Cari duit bareng-bareng. Kalau gua mah gitu. Iya, itu. nggak apa-apa. Karena lagi ini sih kondisi indis ekonomi. Oh, gitu. Enggak, ceritanya dulu, aku kan dulu punya anak masih kecil-kecil gitu. Iya. Tapi sekarang kan udah selesai. Ya. Udah free lah ya. Ya udah free juga, santai, akunya udah maksudnya santai, bebas. anak udah besar dan suami juga udah tidak. Suami juga tidak. Sudah tidak punya lagi gitu. Sedang sendiri aja gitu. Atau gimana nih? jadi bisnis udah, terus ternyata memanfaatkan juga ilmu sarjana hukum untuk Iya. Dan terjun di beberapa kasus gitu. aku waktu itu sempat beberapa kasus sama temanku lah ya gitu. Cuman aku sekarang lagi nggak fokus juga. Yang paling unik kasus apa yang pernah ditanganin? Waktu itu ada aku punya teman. Teman sepermainan. Teman Jadi temanku itu nggak usah sebutin namanya ya. Yeah. Nah aku ikut dia. Jadi ada kasus ini unik dan aku juga sampai bingung. Jadi waktu itu kita kalau punya aku sampai sekarang anti kartu kredit. Oh iya. Aku tidak dan aku bilang sama keluargaku dan anak-anakku nggak boleh pakai kartu kredit karena aku memang orangnya anti ngutang. Buat aku kartu kredit itu tidak baik ya. Maksudnya banyak teman-temanku gara-gara kartu kredit mereka benar-benar jadi susah banget harus mereka. Kalau ini ya mungkin mengelolanya kurang ya, baik mungkin lah dia ya. nggak bisa Kurang ngatur Nah gitu jadi kali gini. ya. Jadi orang ini orang India. Oh orang India. Namanya Babu. Iya, aku pikir Babu itu kalau kita ini Babu ini kan pembantu ya. Dia namanya Babu gitu kan. Tadi katanya nggak usah disebutin namanya. Enggak, yang si kasus. yang berkasus itu pengacaranya nggak usah disebutkan gitu. Jadi kasus ini luar biasa sampai sekarang aku masih bingung. Jadi dia itu bisa memperoleh uang satu hari bisa ratusan juta, bahkan miliaran. Kartu kredit. Dari kartu kredit. Jadi dia gini, jadi dia selalu setiap hari keliling mall. Jadi kalau misalkan nggak tahu caranya seperti apa, jadi dia tuh kalau ada orang bayar pakai kartu kredit, dia tuh bisa masuk ke dia punya kartu.
mirroring. Iya, kayak mirroring. Jadi dia itu bisa scamming sih itu jatuhnya ya. Emang IT-nya jago juga lah ya, jago IT banget. Jadi dia tuh satu hari bisa pindahin kartu kredit orang ke dia punya kartu kredit itu satu hari bisa ratusan juta bahkan miliaran. Tapi akhirnya ketangkap juga kayak gitu. Jadi kan sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke pelaminan. Oh, salah. Ya, seperti itu. Jadi itu sampai aku bingung loh. Orangnya baik sekali, orangnya baik, tapi akhirnya kan dia salah ya, dia kan seperti itu, mami nyolong, sama aja kayak nyolong kan, ya kayak gitu, itu lucu banget. Dan aku pada saat itu ikutin kasus itu, ya lumayan, dapat bayarannya lumayan, kayak gitu kan. Nah kalau sekarang aku lagi ambil S2. Oh S2. Karena masih di hukum juga? Hukum, jadi magister hukum, jadi ya mau jadi master hukum. Wah, gitu kan. Jadi kalau yang macam-macam saya hukum. Disetrap kali. Disetrap. Aduh. Ternyata nggak cuma fokus nyanyi, tapi ternyata di bidang lain juga coba. Iya, karena saya berpikir gini, jadi perempuan tuh harus pintar. Karena kalau perempuan hanya mengandalkan kita cakep atau kita punya pasangan yang mapan atau punya suami yang mapan, itu buat saya nggak jaminan. Iya sih. Betul. Jadi kita harus kelihatan smart, kita harus pinter. Dan aku bukan tipe orang juga yang senang berdiam diri di rumah pada dasarnya kayak gitu kan. Jadi aku senang orang yang bereksperimen gitu. Jadi bagaimana caranya perempuan itu bisa menghasilkan uang. Aku tipe yang seperti itu. Oke, jadi nggak bisa diem lah ya. Nggak bisa diem. Betul gitu. Sekali. Jadi apa? Jadi kita harus terlihat mahal, yes. Kan? Kalau pinter, kalau bodoh itu udah ngomong au gitu kan. Karena ini udah disiapin juga sama tim saya Ami, ini mitos atau fakta. Dimana mitos pertama, Indah Sari itu ternyata dari kecil nggak bisa diem orangnya dan harus kerja. Itu fakta. Wah, fakta. Aku dari kecil memang orangnya, jadi dari aku SMA aku udah nulis cerpen. Oh, nulis cerpen. Dulu zamannya ada majalah Anita ya. Anita, Aneka, sama Bobo. Kawanku. Iya, kawanku. Jadi tapi aku lebih banyak di majalah Anita. Ya, di majalah Anita lebih ke perempuan dewasa. Iya, aneka gitu. Jadi aku sudah tulis cerpen tuh SMP. Jadi cerpen aku seneng. Jadi dulu zamannya punya mesin ngetiknya 11 jari gitu kan. Kalau 11 jari aku nggak bisa ketiknya cuma kayak gini kan. Dulu belum punya laptop, nggak ngerti laptop. Jadi kita pakai mesin ketik. Berarti orang lama ini ya, mohon maaf ya. Iya, maaf ya, ada lumayan. Emang Bang Tommy berapa umur? Sama, saya juga SMP juga belajarnya mesin ketik. Oh iya, ketika SMP saya gini-gini 11 jari gitu ya. Tapi memang aku orangnya nggak bisa diem dari kecil karena aku itu ketika aku lahir umur 1,5 tahun papaku udah meninggal. Papaku meninggal, jadi mamaku ngajarin aku untuk hidup ini harus berjuang, hidup ini harus innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu apapun yang terjadi itu dilandasi sama niat. Jadi aku mau keluar rumah pun niatnya apa nih gitu. Kita mau ngapain pun niatnya apa, karena Allah itu tahu niat kita gitu kan. Makanya kalau misalkan kita niat kita baik, insya Allah akan jabah gitu. Alhamdulillah. Ya, aku selalu seperti itu. Berarti Indah Sari ini ada ini ya, walaupun terlihat mewah, glamor gitu kan, tapi religius juga ya. Alhamdulillah, mungkin aku belum berhijab. Aku dari sekolah memang aku biasakan kalau pergi itu aku mukenahku nggak pernah tinggal. Nggak boleh kayak tinggal. Di mobil, di mana tuh aku selalu mukenahku nggak tinggal. Makanya pada saat aku berteman sama orang-orang yang religius, yang ketika dengar azan berbondong-bondong, itu aku senang banget. Iya. Temenan sama saya aja. Salat subuh aja, salat. Oke, mitos dan fakta berikutnya. Walaupun hidupnya terlihat mewah,
Indah Sari sebenarnya adalah penuh tekanan. Apakah mitos atau fakta? Tekanan dari mana nih? Tekanan dari Dari Ami nih yang tekanan dari mana nih? Kalau tekanan sih enggak ya. Aku kan ketika aku pisah sama mantan suamiku, ya aku baik-baik aja. Cuma memang agak-agak sulit menemukan pendamping. Mungkin itu aja sih. Ada fase-fase ya, kali ya. Aku pernah punya pasangan yang benar-benar ketika suamiku itu kan baik banget ya, aku ngapain aja boleh, yang penting nggak boleh kerja kan gitu kan. Aku pernah punya pasangan yang aduh Tuhan, aku kesini nggak boleh, kesana nggak boleh, kemana-mana nggak boleh gitu. Itu yang aku sempat yang kita cinta, kita sayang, tapi kan capek juga ya, kemana-mana nggak boleh. Itu mungkin tekanan yang seperti itu. Aku di keramaian atau di mana tuh nggak bisa gitu kan. Jadi ya lebih ke jadinya ya sempat beberapa tahun tuh aku kayak down gitu kan. Tapi sekarang aku sudah merdeka gitu. Seperti jin dikeluarkan dari botol. Oke. Mitos dan fakta berikutnya. Indah Sari ini adalah tipe orang yang gampang baper kalau sama omongan netizen. Bener. Jadi aku bukan cuma netizen, sama pasangan juga gitu, Jil. Ya aku tuh orangnya memang kayak gitu. Jadi orangnya tuh aku banyak belajar dari Mayangnya adiknya Vanessa Angel. Oh iya. Dedi kan bapaknya Dedi, dia kemana-mana Dedi Mayang gitu kan. Aku sempat beberapa kali kan bersama mereka gitu kan, ada acara gitu. Aku banyak belajar dari Mayang yang dia tuh luar biasa ya. Ada kekuatan apa? Netizen itu dia mau dikatain apa sama netizen, dia nggak gentar. Akhirnya sekarang netizen berbalik sayang kan sama dia. Karena dia bilang nggak usah dibaca Kak, gitu, nggak usah dibaca, nggak usah direspon. Aku tipenya gini, kok dia ngomongin aku kayak gini ya, kok dia ngomongin aku kayak gini ya. Bahkan aku pernah punya temen yang ngomongin aku, itu langsung aku samperin ke rumahnya. Iya, sampai aku samperin dia nggak ada di rumahnya, aku cari. Ngerasa nggak terima ya. Aku nggak terima kalau misalkan gitu kan, kalau ngomongnya dia salah. Aku sempat orangnya tipe orang yang harus aku klarifikasi. Aku tipe orang yang harus aku jelasin. Aku nggak kayak gitu. Tapi akhirnya sekarang ketika aku pikir-pikir, capek juga ya jadi orang kayak gitu. Iya, Bang Tommy. Ya, jadi gini, aku sempat yang aku sedih banget tuh ya, karena aku terlalu baper kayak gitu ya. Apa-apa omongan orang aku masukin ke hati, terus aku nangis, aku sedih, gitu. Aku capek banget ya, gitu kan. Jadi maksudnya akhirnya aku sempat sakit. Itu aku sedih banget. Itu aku belum setahun lalu ya aku sempat sakit. Sakitnya apa Kak? Aku sakit, rambutku rontok parah sekali, dan aku pikir terus udah gitu rontoknya itu sampai kayak kayak ada pitak-pitak kayak gitu kan ya. Botak gitu ya. Terus aku tadi takut ke dokter. Aku takutnya itu apakah lupus ataukah penyakit autoimun. Oh iya, semacam autoimun gitu ya. Ternyata pas kita aku ke dokter, alhamdulillah enggak, dia hanya ya bukan autoimun, tapi aku lupa nama penyakitnya. Tapi alhamdulillah udah sembuh. Itu karena pikiran. Dokter bilang harus rileks. Iya. Dokter bilang hidupnya harus rileks. Dokter bilang hidup itu harus kayak legowo gitu. Legowo, ikhlas. Iya, ikhlas. Coba deh ikhlas, legowo gitu. Sampai aku tuh rambutku tadi kan panjang sekali ya, panjang sedikit, sampai aku lagi karena rontoknya aku potong pendek sekali. Terus aku skincareku dateng ke rumah udah selesai, harusnya aku pasarin, terus akunya kayak nggak semangat. Aku sempat kayak di titik yang jenuh. Iya. Yang akhirnya aku kemarin hampir waktu bulan April aku di Amerika 4 bulan. Itu lebih banyak kayak berdiam diri. Iya, lebih banyak berdiam diri. Kebetulan aku tinggal di rumah kawan aku. Aku lebih banyak kayak merenung, dan kebetulan kemarin aku di Amerikanya bukan di tempat keramaian, itu di Colorado. Colorado itu lebih kayak puncak, lebih kayak Swiss. Oh, yang naik gitu. Kayak ada mama villanya juga. Colorado itu nama daerah. Oh iya. Nama daerah. Jadi aku hampir 4 bulan di Colorado. Itu daerahnya bener-bener kayak adem, terus kayak pegunungan kayak gitu. Aku lebih banyak merenung, dan aku lebih banyak puasa.
Dan karena kemarin itu musim panas, aku puasanya buka jam 9 malam. Itu lebih lama dong berarti. Iya, jam setengah 9, jam 9 malam. Terus udah gitu sahurnya seperti biasa gitu. Terus kadang buka puasa jam 9, mall juga udah tutup. Kalau musim panas, mall udah lebih tutup lebih awal gitu kan. Nah terus kalau kemarin aku terus pulang ke Indonesia, setelah 4 bulan pulang ke Indonesia, terus kemarin aku balik lagi ke Amerika. Nah sekarang udah mau masukin musim dingin, jadi maghribnya sekarang udah jam 4 sore. Oh jadi lebih cepat? Lebih cepat, sekarang cepet banget gitu. Kamu tuh musim panas lama sekali sampai jam 9 malam, sekarang jam 4 lewat 10 udah maghrib. Jadi kalau musim dingin dia lebih cepat maghribnya gitu. Jadi aku lebih banyak kayak, aku sempet kayak menarik diri dari teman-teman, dari semuanya, karena aku kan orangnya tipe yang tadi baper, karena ya aku banyak dipikirin. Tapi kayak lebih legowo, lebih santai, lebih ikhlas. Iya, alhamdulillah gitu sekarang aku kayak lebih ikhlas, lebih kayak aku tuh sekarang kayak misalkan orang mau ngomongin aku cuma bisa bilang kayak gini. Oh ya, berarti kenapa aku diomongin? Berarti ada something di dalam diriku. Jadi aku cuma bilang gini, ya udah deh, nggak apa-apa kalau kita diomongin jelek. Mudah-mudahan atas izin Allah jadi doa buat saya. Terus dosa-dosa saya bisa dihilangin. Gitu. Itu aja aku sekarang lebih kayak legowo banget. Tapi pas ketika aku legowo, ya alhamdulillah aku jadi gemuk nih tuh. Kan aku gemuk banget, aku naik 8 kilo gitu kan. Aku sampai gemuk, terus udah gitu. Ya alhamdulillah nanti tanggal 26 atau 27 ini aku kan sama anak-anak berangkat ke Amerika. Oh, kesana lagi. Dan insya Allah aku mungkin akan stay di sana. Mulai tanggal 27 ini. Itu dapat green card atau gimana? Dapat apa ya? Ya kan kalau misalnya kan harus dapat green card kan ya? Kalau nggak salah. Insya Allah. Wah, berarti terus karir dangdut di sini gimana? Ya kan kalau bisa bolak-balik kan, iya. Jadi untuk aku lebih kayak nyaman aja gitu di sana tuh. Aku lebih kayak memang aku dari dulu kan senang bolak-balik gitu kan. Ada ini Kak, ada apa namanya? Komunitas dangdut in Amerika. Oh iya ada, itu di New York. Nah iya kan. Itu di New York ada. Ada bule-bule nyanyi lagunya. Iya itu di New York. Elvis Kaisi. Ya nanti aku mau agak ada itu sama mereka, ada mau ketemuan. Seru. Itu di New York. Kebetulan aku waktu dulu aku sempat tinggal di New York, kalau besok aku di Los Angeles. Oh di LA. Di LA. Waduh. Iya, jadi gampang banget kalau pindah-pindah ya. Kita mah di Bogor aja Bu. Dari rumahku juga masih di Cibubur. Oke. Ini mitos dan fakta berikutnya ya. Indah Sari ternyata lebih takut nggak punya uang daripada nggak terkenal. Betul. Iya kan ya. Karena kalau nggak punya duit itu kita diinjek-injek. Iya benar. Kayak keset. Nggak beneran ini. Siapa yang berani injek-injek Indah Sari? Bukan. Maksudnya aku dari dulu selalu berpedoman seperti itu. Karena tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Betul. Prinsip aku tuh dari dulu seperti itu. Karena kalau aku selalu ngajarin sama orang-orang yang bilang, ayo kita berbagi yuk. Aku nggak punya duit. Aku suka bilang sama mereka gini, kalau kita berbagi, pada saat kita punya duit, nanti semua orang kaya masuk surga ya. Aku coba bilang begitu sama mereka, coba deh kita berbagi atau kita menyisihkan uang kita, pasti Allah akan gantikan. Aku punya adikku almarhum, meninggal. Jadi pada saat aku dulu umur 1,5 tahun, adikku baru lahir, papaku meninggal. Kayak gitu. Adikku ini punya prinsip gini, kalau misalkan ada tukang minta-minta atau apa orang yang menurut dia kebantuan gitu ya, dikasih semua duitnya, sampai aku marahin. Lah terus nggak pegang duit? Aku bilang, kok kamu sampai uang kamu dikasih semuanya? Nggak apa-apa, nanti kan di rumah bisa makan. Terus aku juga ibarat kata makan masih bisa. Mungkin kalau dia nanti nggak bisa makan, itu sampai sebegitunya loh adikku. Ya mungkin keturunan papaku sama mamaku kali ya gitu, orangnya baik sekali sih memang. Almarhum papaku tuh terkenal emang baik sekali, makanya mungkin umurnya nggak panjang ya. Papaku meninggal di umur 25 tahun. Wah, pendek banget ya. Iya, makanya papaku tuh luar biasa, kata orang-orang baiknya luar biasa gitu. Karena itu ya. Ya, terus adikku menyusul, adikku juga meninggal umur 21. Gitu. Jadi aku cuma bilang sama teman-temanku, kita harus makanya kenapa untuk menghasilkan uang kita harus sampai nggak boleh males. Iya, karena orang kan pada males, wajib membeli. Karena aku gini, aku tipe orang yang
kalau kita memberi 1, kita akan dapat 10. Kalau kita ikhlas, apalagi sama orang tua, kayak gitu kan. Karena memang tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah gitu. Betul, jadi betul. aku prinsipku masih itu. Jadi aku nggak perlu terkenal. Sorry maaf daripada terkenal tapi miskin. Tapi nggak ada deh orang terkenal miskin mah. Banyak. Ada emang? Banyak kan. Oh tapi terkenal tapi karena kasus korupsi. Oh ya enggak, banyak juga terkenal tapi ternyata apa sih namanya? Apa sih namanya ya? Apakah? Terkenal. Ya, tapi maksudnya cuma untuk kamuflase aja. Oh iya. Kamuflase itu maksudnya kamuflase itu maksudnya yang biar kelihatan di depan aja mewah. Iya banyak sekali yang kayak gitu kan. Banyak berkekurangan gitu atau misalnya mewah-mewah tapi ternyata uang pinjaman gitu. Oh iya banyak sekali yang seperti itu. Aku nggak suka yang kayak gitu. Ya. Oke. Waduh, itu mitos dan fakta ya. Nggak apa-apa deh, nggak terkenal. Yang penting duitnya banyak kan gitu kan. Tapi ngomong-ngomong soal duit dan kemewahan ini kan kita bisa lihat lah dari fashion gitu kan. Ala-ala Indasari tuh fashionnya kayak gimana sih? Karena kan kayaknya apa namanya makin kesini makin jreng gitu kan ya. Ada stories lah, ada apalah gitu. Apa tipe yang fashion banget nggak sih Indasari ini? Iya, fashion itu dari sekolah aku fashion banget orangnya. Dulu aku diterkenal sama teman-temanku tuh mismatching. Mismatching? Iya, jadi dari ujung rambut ke ujung kaki harus sama warnanya. Oh gitu. Iya, harus matching. Kalau nggak matching tuh aku kayak, dan aku juga pernah gitu ada acara, ini udah sampai ke lokasi acara, aku lihat, ya udah kok orang pada cakep-cakep ya. Aku kayaknya biasa aja. Aku sampai sempat nggak masuk tuh. Oh, pulang. Menurut aku nggak match gitu. Tipenya kayak gitu. Iya, sampai sebegitunya ya. Ampun deh. Ya, tapi kan karena fashion itu kan lebih ke selera, lebih ke ini kan ya. Dan biasanya itu kan fashion macam-macam tuh Kak. Ada yang memang ya barang dengan nilai yang biasa atau dengan nilai yang miliaran atau jutaan gitu kan. Apa Indasari juga mengkoleksi kayak semacam kan sekarang kalau artis-artis itu ada tas, bahkan ada arisan tasnya yang ratusan juta. Ya kalau ratusan juta ya, tapi kalau miliaran sih enggak sih. Aku kalau punya duit miliaran, kalau beli tas sendiri miliaran enggak, kalau dikasih mau. Kalau beli sendiri masih mikir ya. Tapi miliaran. Tas ratusan juta tuh kalau buat di artis hal biasa. Biasa sih, kalau kayak gitu sih, kalau tas berlian itu udah biasa kan. Tapi kalau misalkan, kalau aku sih, kalau misalkan duitku juga banyak ya, tapi kalau untuk beli tas miliaran masih mikir sih ya. Lebih baik kasih orang yang membutuhkan. Oh iya. Tapi berarti kadang suka ini nggak kayak ngebudgetin sendiri gitu buat fashion? Nggak juga sih. Aku kalau suka ya udah, mau gitu. Suka beli gitu ya. Iya. Di titik sekarang nih ya, dari dulu nyanyi sampai awal gitu kan ya. Menurut Kak Indah apa sih kayak hasil maksimal dari dangdut yang ternyata akhirnya gue juga nyaman di sini? Hasilnya? Iya, yang dari hasilnya musik, sih maksudnya gini, hasilnya memang kan bukan sama rata kan, hasilnya itu kan sama kayak aku kan itu punya suami ya, kan dikasih sama suami juga, jadi kayak kecampur gitu, kayak kecampur. Tapi aku cuma berpikir ya dangdut ini luar biasa. Aku cuma bisa bilang dangdut ini luar biasa. Jadi kalau kita menekuninya banget itu bisa jadi sesuatu. Yes. Dan juga kalau ngomongin soal dangdut tuh kan tadi Indasari juga bilang tuh dekat dengan musisi atau penyanyi dangdut yang lain gitu. Iya, benar. Emang kalau segi pertemanan tuh gimana sih kalau di musik kan mungkin ada ngumpul-ngumpulnya, mungkin ada rujak. Kalau nggak salah sering juga ngumpul sama Dewi Persik gitu. Iya, kalau sama Dewi aku udah kayak adik sendiri ya, udah kayak adik sendiri dari deket, karena aku deket sama keluarga besar juga. Dan kebetulan kemarin juga aku lagi di Amerika kemarin kan, aku pulang, salah satunya aku pulang karena ada ulang tahunnya Dewi yang tanggal 16 Desember kemarin gitu. Jadi memang spesial banget. Situ ada ulang tahun Dewi tanggal 16 Desember, terus ada ulang tahun anakku 18 Desember. Jadi aku pulang dulu sebentar karena tanggal 26 ini udah berangkat lagi gitu. 26 Desember ini. Iya. Aku sempetin karena memang aku benar-benar nganggapnya udah kayak adik sendiri gitu. Walaupun kita pernah ada sisi paham, tapi alhamdulillah udah selesai, udah aman gitu kan. Iya sih ya, kadang-kadang kalau kita ngelihat penyanyi gitu kan kadang suka sedikit ada selisih paham atau persaingan atau gimana, itu beneran terjadi nggak sih?
Kalau yang persaingan aku kurang ini. Kalau aku sama Dewi kan aku nggak merasa bersaing. Aku merasa kalau Dewi itu adalah walaupun aku lebih tua umurnya, tapi Dewi lebih senior di dangdut karena dia. Aku benar-benar menghargai dia bahwa dia perempuan yang luar biasa, talentanya luar biasa. Terus aku senang sama dia. Jadi mungkin ini yang penyanyi dangdut lain atau orang lain di luar sana sebagai netizen nggak tahu Dewi ini ngapain aja sih di rumah gitu. Padahal kesehariannya dia orang yang sangat betah di rumah. Oh iya. Dia orang yang introvert. Dewi itu introvert. Iya. Dia nggak suka. Jadi dia tuh kalau udah di rumah ya benar-benar betah di rumah. Paling dia sholat ngaji yang orang nggak tahu kan. Dia ngajinya bagus, sholatnya bagus, semuanya bagus. Ya alhamdulillah. Jadi apa ya namanya, dan dia di belakang layar tuh dermawan. Oh, orang baik. Nah, dermawan, senang kasih-kasih gitu, maksudnya tanpa pengetahuan orang ya gitu. Jadi dia senang berbagi orangnya gitu. Jadi kadang kan netizen, nah kalau Dewi sama Mama Mayang nggak peduli ini omongan netizen. Nah Indah Sari belum kayak gitu. Jadi baperan, nggak enak tuh jadi orang baperan. Berarti emang yang namanya filter ya dari netizen itu emang perlu banget ya? Iya, bener harus di-filter karena gini loh. Apalagi sekarang banyak sosmed ya. Iya. Bukan cuma Instagram, TikTok, sekarang banyak sekali kan gitu. Jadi sosmed ini jadi kayak huru-hara. Jadi kayak huru-hara gitu. Kadang sesuatu yang nggak ada jadi diada-adain gitu kan dengan narasi-narasi yang aneh-aneh kayak gitu kan. Jadi sekarang orang jarang nonton infotainment di TV. Malah orang lagi lihat sosmed lebih banyaknya kan. Gosip-gosipnya dari TikTok. Nah, bener. Banyak kan gitu kan. Iya, jadi ya aku sih berpikir memang kalau untuk di dunia entertain lebih baik memang membatasi dengan yang lainnya ya. Karena kalau kita masih satu apa namanya penyanyi sama penyanyi ya namanya rasa iri mungkin ada ya. Aku juga merasa pernah digituin sama orang. Ini di luar konteks aku deket sama Dewi. Kalau sama Dewi aku kan benar-benar hormat, maksudnya menghargai, menghormati talentanya yang luar biasa gitu kan. Tapi kalau teman-teman yang lain tuh kadang kan ada rasa iri gitu kan. Padahal kan ya Indah Sari ya apalah ya. Jadi itu yang membuat aku jadi sekarang benar-benar menarik diri, terus memperbaiki diri. Selain menarik diri, memperbaiki diri, ya itu mudah-mudahan sekarang udah nggak baper lagi. Lo mau ngomongin gue bodo amat sekarang. Iya. Berarti udah persiapan ke Amerika lagi, terus udah persiapan. Tapi untuk rilis lagu gitu, apakah juga bolak-balik atau gimana? Ya mungkin bolak-balik aja atau rilis dari sana juga kan bisa. Ya kebetulan aku baru recycle lagu dari Kak Jul Bahar ini juga. Recycle. Ya recycle. Jadi apa namanya judulnya Udah Putus Jangan Cemburu. Udah putus, jangan cemburu. Kamu itu cuma masa lalu. Jadi gitu. Jadi untuk mantan-mantanku aja. Banyak mantan-mantan kan. Udah putus jangan cemburu ya gitu. Jadi ya gitu aja sih. Jadi tetap rilis, tetap aktif lah ya. Iya, tetap pengennya aktif. Dan jadi kalau orang plus 62 ini kan kalau misalkan kita nggak aktif, misalkan kita nanti bangkrut. Kalau hilang terus misalkan dia udah meninggal, kan meninggoy gitu kan. Jadi tetap kita mau walaupun dari jauh tetap pengennya sih tetap berkarya kan gitu. Kan aku bisa bolak-balik ya, tapi aku lebih lamanya di sana gitu. Seperti kemarin kan 4 bulan di Amerika, 1,5 bulan di Jakarta, balik lagi ke Amerika 2 bulan, pulang lagi. Ini baru aku datang tanggal 14 Desember, 16 Desember ulang tahun Dewi, 26 udah berangkat lagi. Gitu. Jadi lebih suka traveling dong berarti sebenarnya Indah Sari ini. Iya, lebih ke traveling. Memang kan tadi kan udah aku bilang gara-gara dangdut, aku bisa keliling Indonesia yang yang terpencil banget gitu loh Bang Tommy. Dari benar-benar terpencil sekali ya dari situ gitu. Tapi punya pengalaman ternyata di desa-desa terpencil itu masyarakatnya banyak dan mereka menghargai banget yang namanya artis ya, kayak dewa gitu kan. Kalau di daerah-daerah kayak gitu mah jadi disambut banget. Jadi mereka tuh cubit-cubitin kan gitu kan, dipeluk-pelukin. Ya Allah ya Tuhan, itu kayaknya nggak kebayang.
inget. Ngebekas ya? Maksudnya Ngebekas banget. paling unik misalnya ketemu fans atau itu apa? Maksudnya kayak selain cubit, selain itu apa? Minta baju gitu kadang. Iya gitu. Lagi dipakai. Kak Indah bagi bajunya dong, sampai di depan hotel ditungguin kan. Ya, terus aku bilang, gimana ya, kasih nggak? Ya udah kita kasih baju yang mana aja yang kita bawa kan gitu kan. Oh jadi mereka luar biasa gitu buat aku. Di Indonesia ini subhanallah Bang Tommy, kita pernah tuh dari Ambon kalau nggak salah kita mau naik kapal capung ya, pesawat capung yang kecil yang isinya cuman 1, 2, 3, 4 berapa orang gitu doang. Terus kita muter-muter sampai 2 jam, turun lagi. Karena mau landing di tempat itu sampai kita kelihatan loh. Kita udah kelihatan itu, maksudnya panggungnya itu udah ada dan orangnya udah banyak. Landing nggak bisa. Katanya di situ nggak tahu kenapa anginnya atau apa, karena ini pesawat kecil. Kita balik lagi, akhirnya ke Ambon lagi. Itu pengalamannya. Itu kita lihat dari atas benar-benar orang udah penuh sekali. Dan besoknya kita datang lagi ke situ, mereka penuh lagi. Itu luar biasa kan, berarti di daerah itu memang kenapa dia menghargai artis, karena memang kan nggak setiap saat ada artis. Jadi ya Allah, Bang Tommy, itu kita juga udah takut bensinnya habis kan, itu pesawat kecil. Ya cuma berapa ada pertalite lagi di sana. Iya. Terus udah gitu gini, ya Allah kita bagaimana ini, kita ngeliat, ya Allah ya Tuhan rame banget, udah kelihatan Bang Tommy bener-bener. Kita tinggal meluncur, nggak bisa kita balik lagi ke Ambon. Oh, jadi memang pengalaman manggung itu unik-unik lah ya. Iya, pernah juga di Oku Selatan kalau nggak salah, waktu itu sama Nazar. King Nasar. Nasar. Pada saat itu di Oku Selatan kalau nggak salah. Untung aku udah nyanyi, King Nasar udah nyanyi, panggungnya roboh. Itu belakangnya laut. Oh. Iya, belakang kan laut kan? Kena ombak? Enggak, roboh, nggak tahu kenapa. Ya kita kan mereka masih ada orang awamnya ya. Mungkin mereka bilang, mungkin Nyi Roro Kidul marah. gitu kan mungkin ya, ada yang bilang kayak gitu. Ya kita nggak ngerti ya, itu pengalaman yang paling luar biasa. Roboh pada saat aku udah nyanyi, tapi aku di panggung juga, tetap aja kita kena imbasnya gitu, sempet luka-luka juga gitu. Berarti emang ya yang menyanyi pengalamannya seru lah ya. Iya seru banget. Suka dukanya banyak banget. Nah, ngomongin nyanyi, ngomongin kehidupan, tadi udah sempat bisnis juga, terus belajar hukum juga kan ya. Mungkin sampai di titik sekarang nih menurut Indasari, sukses itu apa sih menurut Indasari? Dulu ketika aku masih belum ikhlas. Aduh, aku kalau ngomong gitu mau sedih nangis. Ketika aku belum ikhlas, sukses itu buat aku ketika aku punya duit banyak. Tapi ketika kita punya uang banyak, belum tentu kita bahagia. Kan kayak gitu kan. Jadi sekarang aku kalau memaknai sukses itu apa? Sukses itu ketika aku merasa bahagia, bisa bahagiain keluargaku, bisa bikin orang bahagia. Itu yang bikin aku sukses gitu. Jadi aku sekarang lebih di titik yang kemarin, kalau mungkin aku nggak dikasih cobaan sama Tuhan, kalau aku nggak sakit, mungkin aku masih di titik yang ikhlasnya susah. Kadang kita kan ikhlas itu nggak boleh diomong kata orang kayak gitu, tapi kan di hati itu kayak masih kayak ada gerutunya, ada ganjilnya gitu. Tapi ketika aku sekarang banyak belajar, banyak melihat gitu kan, aku bilang gitu, yang sukses itu apa? Sukses itu kalau bisa bahagiain mamaku seneng, anak-anakku seneng, orang di sekitar kita seneng, itu aja sih. Jadi aku sekarang emang lebih ikhlas. Jadi kita kadang mau mencapai titik ikhlas itu memang harus melewati banyak sekali rintangan, banyak sekali terpaan atau apapun, karena kalau sukses itu dilihat dari uang. Orang-orang kaya semua bahagia kan gitu kan, tapi harusnya gitu kan, tapi sampai banyak kok di Korea juga banyak orang kaya yang bunuh diri. Artis-artis yang ngetop juga banyak yang kayak mereka hidupnya nggak bahagia gitu. Sekarang aku memaknai hidup sukses itu dengan ketika aku bisa membahagiakan orang tuaku,
keluargaku dan orang-orang di sekelilingku gitu. Aku sekarang belajar untuk kenapa aku pengen lebih pengen tenang tinggal di Amerika gitu. Aku lagi pengen menarik diri dulu dari keramaian, dari apapun, dan aku lagi pengen memperbaiki diri kayak gitu. Itu yang aku merasa sekarang. Aku sekarang lebih kayak apapun aku mencoba untuk Bismillah ya Allah gitu. Betul sekali. Kayak gitu, jadi sederhana aja sebenarnya ngelihat orang tua bahagia, anak bahagia itu bener. Aku hal yang menyenangkan. ya sampai gitu. gini, aku pengen tinggal di Amerika. Nah, rumahku ini kan ditinggalin sama pembantu aku sama supirku kan. Yang di sana? Yang di sini. Oh, yang di sini, iya. Jadi aku ada pembantuku sama supirku, dia ada anak 3. Jadi dia tinggalin rumahku gitu. Jadi ya nggak apa-apa daripada biar mereka di situ. Ya, gitu kan, di pesawat rumahnya. Terus alhamdulillah kebetulan ada keponakanku, sampai aku bilang sama mereka kalau misalkan memang rumahku mau dijualkan ke 7M, 7,5M gitu kan. Di rumahnya 7M ya. Sampai udah berpikir kayak gini. 7M ini sampai aku udah kayak mau meninggal gitu loh. Aku di titik yang seperti itu yang nanti aku mau beliin ini buat orang tua aku, terus ya ini sebagian untuk anak-anakku gitu. Aku sampai nanti sisanya aku mau bangun rumah buat aku kalau aku ke Jakarta. Aku cukup dengan segini kok gitu. Aku dari titik yang seperti itu. Jadi kayaknya ketika kemarin aku sakit, soalnya ketika aku sakit aku cuma bisa bilang kayaknya kita punya harta, punya apa-apa kayak nggak merasa Iya, kayak punya harta tapi kayak nggak ada gunanya karena nggak sehat gitu kan ya Kak ya. Berarti kayak bener sih, kesehatan penting banget. Iya. Bener. Terus aku kalau umroh, aku setiap umroh, alhamdulillah kan aku umroh udah berapa belas kali gitu ya. Aku setiap umroh tuh nggak pernah pakai yang namanya berlian-berlianku, nggak pernah aku pakai. Aku kalau umroh tuh bener-bener polos banget ya. Jadi aku kalau di Mekah itu kayak aduh. Ini sponsor Kak tadi. Thank you, Bang. Nah, aku kalau di Mekah itu kayak tenang banget. Aku kalau di Mekah tuh kayak bahagia banget. Aku tuh udah beberapa kali, mungkin udah lebih dari 10 kali aku tanpa travel. Karena kan udah mandiri kan, jalan sendiri ya. Gitu ya. Aku umroh udah kayak mungkin aku lupa antara 19 atau 20 kali umroh. Memang aku belum haji sih. Jadi aku tuh kayak kalau aku lagi ada kayak sedih, aku langsung pergi ke Mekah. Dan aku nggak bilang sama mbakku di rumah yang kerja sama aku. Kan dia yang taruh surat-surat aku, surat rumah gitu, surat-surat kendaraan, surat-surat berlian. Aku selalu bilang sama pembantuku yang kerja sama aku tuh bilang bahwa pokoknya kalau aku ada apa-apa di Mekah, ya udah ini kan kamu tahu surat-suratnya kasih ke anak-anak ya. Aku cuma kayak gitu. Aku cuma berpikir kok pada dulu aku cuma ikhlas ketika aku umroh kan gitu kan. Aku lepaskan semuanya, aku banyak pakai cadar atau apa gitu di Mekah sana gitu kan. Tapi ketika aku udah kembali ke Indonesia udah biasa lagi gitu kan, maksudnya tapi aku sekarang kayak pengen banyak belajar sabar, belajar gimana sih hidup ini kayak gitu, hidup ini yang tabur tuai gitu. Aku lebih pengen tuh sekarang tuh berbuat baik dengan siapapun, bahkan sama orang yang jahat sama kita gitu. Kadang aku sekarang lagi belajar, bisa nggak sih aku seperti itu? Bener. Iya sih, jadi kayak banyak hal yang dilalui sama Indah Sari dan akhirnya di titik hidup ini harus ikhlas. Iya, aku sekarang lebih kayak mengejar yang duniawi banget ya. Iya, karena aku berpikir semua udah aku rasakan gitu. Keliling dunia manapun udah aku rasakan. Bahkan sudah berkali-kali keliling dunia udah aku rasakan. Jadi aku sekarang di titik yang pengennya tuh punya teman hidup yang tenang, bikin tenang, yang nyaman, hatinya aku juga tenang. Partnernya, jadi seperti itu sih, lebih ke dunia sementara kayak gitu. Ya aku sudah di titik yang seperti itu sampai aku bilang sama orang yang
mbakku yang dia luar biasa 23 tahun dia ikut aku kan. Oh iya, kerja bareng gitu. Yang kerja di rumah tuh ya, dia udah tahu siapa aku banget. Jadi aku selalu bilang sama dia, atas izin Allah, misalkan rumahku laku, aku udah memang ini sekian buat ini, udah aku gitu-gituin gitu. Aku sampai sebegitunya karena aku cuma berpikir gini, semua Allah titipin sama aku dan aku terima kasih banyak sama Allah karena sampai hari ini Allah bekerja luar biasa buat hidup aku. Jadi nikmat Allah mana lagi yang harus aku dustakan. Jadi aku cuma pengen berbuat baik aja sama semua orang, sama teman-teman, bahkan sama orang yang pernah jahat sama aku gitu. Iya sih, betul. Jadi memang ternyata banyak fase yang dilalui dan akhirnya Indah Sari banyak belajar. Iya, aku lebih banyak kayak gitu. Jadi aku cuma bisa berpikir sekarang, aku udah omongin orang, aku cuma bisa berpikir mudah-mudahan dosa aku masih banyak dosa aku bisa terkikis gitu. Bener lah ya, ditransfer aja dosanya. Iya, alhamdulillah. Orang yang ngatain ya kan? Iya, alhamdulillah. Aku sekarang belajar bener-bener legowo gitu. Oke, ternyata apa ya, agak speechless saya. Seneng karena kalau Indah Sari kan kita lihat di media sosial kan kayaknya glamor, wah gitu kan, sorry ya kayak kalau kita lihat di luar. Tapi ternyata secara insight tuh dari banyak belajar tadi ngajarin kita ikhlas juga. Masih tahu kita juga bahwa ternyata ya hidup mah pasrahin aja. Iya, memang kan hidup itu ada yang pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Yes, kan gitu kan. Jadi memang hidup itu nggak bisa manusia dilihat dari packagingnya kayak gitu ya, kan. Bener, karena packagingnya yang mereka tertutup, karena ini bukan saya mau membuka aib ya. Karena banyak beberapa orang yang saya kenal mereka memakai hijab atau berhijab karena mereka dari suaminya, atau mereka bukan istri pertama ya, ada istri kesekian, mereka mengharuskan berhijab. Akhirnya ketika mereka bercerai, buka lagi kayak gitu. Jadi kan nggak dalam diri mereka. Betul, ya. Jadi dari dalam ya. Jadi aku banyak banget tuh lihat A, B, C, D gitu. Jadi aku sekarang cuma berpikir ya memperbaiki diri aja lah gitu. Jadi nggak usah menjudge orang gitu. Kadang kan banyak orang menjudge, oh dia kok kehidupannya kok begitu banget gitu kan, kita nggak tahu ya. Nggak tahu kayak di dalamnya seperti apa, gimana, cobaannya kayak gimana. Oh iya, kalau untuk menuju sukses itu nggak gampang. Karena kan orang nggak melihat kita jatuh bangun, orang nggak melihat kita itu ngapain gitu, apa yang kita kerjakan, kita bangun jam berapa, kita tidur berapa jam. Perjuangan kita ngapain aja, kan orang tidak lihat. Yang orang lihat hanya di luarnya aja. Jadi ya gitulah. Aku cuma bisa bilang bilang mudah-mudahan tahun 2026 aku bisa jadi orang yang baru, yang lebih ikhlas. Jadi lebih baik lagi. Lebih legowo, lebih sabar gitu. Keren sekali tuh teman buat Indah Sari. Thank you. Dari obrolan ini banyak pelajaran yang kita dapat dan mudah-mudahan nanti perjalanannya lancar ke Amerika. Dan jadi itu karyanya walaupun misalnya stay di sana tetap ditungguin lagu-lagu dangdutnya ya. Iya Bang Tommy. Karena ya lagunya tuh enak-enak gitu kan, kayak lagu cuan lah, lagu cantik macam. Kemarin juga kan 17 Agustus aku juga ngisi di KJRI Los Angeles kan. Alhamdulillah ngisi di KJRI. Bagus lah ya. Di KJRI. Di KJRI Amerika berarti. Iya, di Los Angeles. Jadi alhamdulillah ngisi acara di sana gitu, jadi dipercayakan gitu kan. Jadi kan ya alhamdulillah masih diterima gitu. Aku cuma bisa sekarang aku cuma mau berpikir gini, bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kayak gitu aja gitu. Jadi nggak segala sesuatu aku ukur sama uang gitu. Jadi ketika aku ditawarin budgetnya segini, oke, gitu langsung bicara. Aku nggak sama teman-teman juga. Kayak kemarin kan aku ada beberapa teman yang kita ada penggalangan dana juga buat Sumatera sama Aceh gitu kan. Teman-teman yang tertimpa bencana di sana. Jadi ya aku ada temanku yang polisi di kesana kan, ke Aceh, ke Sumatera. Kak Indah, aku lagi
beli celana dalam, beli pakaian dalam, beli BH, beli ikut partisipasi enggak gitu. Ya paling kita kan dari hal-hal kecil itu ya. Dibantu lah ya. Gitu karena banyak orang juga yang mengumpulkan dana puluh-puluh miliar tapi nggak tahu uangnya kemana kan gitu kan. Lebih baik kita yang terjun ke lapangannya langsung kayak gitu kan. Ya, kenapa banyak bencana? Itu juga yang jadi pertimbangan aku. Kenapa ya banyak bencana gitu kan? Jadi aku cuma berpikir, aduh, hidup ini kan kayak numpang lewat ya, gitu kan. Aku akan ambil apa aja yang kita punya atau siapapun. Jadi aku tuh nggak tahu ya, ketika aku dikasih sakit, itu luar biasa banget. Aku kayak dikasih teguran, gitu. Apa ya itu namanya? Aku lupa. Alopecia. Aku ingat sakit alopecia. Kebetulan Agnes Mo kan tinggal juga deket. Aku di Los Angeles, nggak jauh dari Agnes juga kan, di Los Angeles. Jadi Agnes juga pernah kena penyakit alopecia itu. Nah, ketika aku kena penyakit alopecia ini, aku cuma kaget. Aku takutnya apakah ini autoimun, apakah ini lupus, karena dia rambutku benar-benar rontok parah sekali sampai aku potong pendek kayak gitu kan. Ini juga sebenarnya masih pendek, tapi alhamdulillah aku udah sembuh gitu. Tapi ini aku sambung rambutnya gitu. Iya, rambutku masih pendek yang aslinya segini. Jadi tapi alhamdulillah aku udah sembuh gitu. Jadi ketika kita ditegur sakit, buat aku teguran Tuhan ini luar biasa. Allah masih menegurnya dengan sakit, bukan menegurnya dengan mengambil sesuatu yang aku punya gitu. Jadi aku cuma bisa bilang terima kasih Tuhan. Aku selalu setiap bangun pagi juga aku bilang terima kasih ya Allah. Allah bekerja luar biasa dalam hidupku. Aku pengen makan apapun bisa, mau kemana-mana bisa. Aku cuma bilang begitu. Nggak semua orang kan bisa seperti itu. Jadi aku cuma bisa bilang, atas izin Allah 2026 aku bisa lebih baik lagi. Amin. Gitu. Amin. Kita doakan buat teman-teman yang lagi nonton podcast ini. Kita doain semoga Indah Sari setelah ini 2026 karirnya lebih moncer juga. Dan semuanya jadi lebih baik ya. Sekali lagi makasih udah mampir. Iya, sama Bang Tommy. Di podcast Si Paling Dangdut. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah ya. Iya, aku juga mohon maaf kalau ada salah kata. Dadah. Assalamualaikum.